Kota zombie emang ada. Di mana di balik megahnya kota-kota di Amerika Serikat dan kuatnya ekonomi di sana, ternyata ada sebuah kota yang dihuni oleh segelintir orang yang hidup dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Bahkan ada yang sampai hidup seperti zombie. Menarik bukan? Ngeri Nah, juga daripada ya. makin penasaran, mending langsung saja ke inti pembahasannya, Sampai and kayak gitu let's tuh. go. Philadelphia merupakan kota terbesar di Pennsylvania, Amerika Serikat yang telah dikenal sebagai julukan mengerikan, yaitu sebagai kota zombie. Sebutan ini bukan karena tanpa alasan cuy. Hal ini karena di kota tersebut Ngeri kita juga ya. dapat dengan mudah menemukan para pecandu narkoba dengan kondisi yang sudah sangat mengkhawatirkan. Tepatnya di sebuah wilayah bernama Kensington Avenue, yaitu sebuah area yang telah menjadi pusat darurat narkoba. Ya, di tempat tersebut kita bisa melihat betapa mengerikannya serangan wabah narkoba, di mana bagi mereka yang sudah termasuk ke dalam kategori pecandu berat, mereka akan rela melakukan apa saja asal kebutuhannya terhadap narkoba terpenuhi. Bahkan Cuma mereka tak duduk diam segan-segan gitu. untuk melukai diri sendiri, seperti tangan, Parah. jari, dan bagian-bagian tubuh lainnya. Hal ini dilakukan agar mereka bisa menghisap darah dari dalam tubuh mereka. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa darah dari seorang pecandu akan mengandung zat-zat yang juga terdapat di dalam narkoba itu sendiri. Dan hal ini sangat dipahami oleh para pecandu cuy. Hingga ketika tidak ada jalan lain untuk mendapatkan kebutuhan narkobanya, solusi tercepatnya adalah dengan menghisap darahnya sendiri dengan cara melukai bagian-bagian tubuhnya. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa sebagian besar para pecandu di kota Philadelphia mengalami luka sayatan dan juga luka fisik lainnya yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Tak hanya itu, ketika kita menyusuri setiap sudut kota Philadelphia, hal yang akan pertama kali kita sadari adalah suasana yang begitu mencekam, dengan Udah trotoar kayak yang mayat dipenuhi gitu. oleh para pecandu yang berjalan terhuyung-huyung dan pingsan secara mendadak. Kondisi fisik mereka juga terlihat mengkhawatirkan, di mana mereka terlihat sangat kurus, mata merah, dan dengan tatapan kosong. Ya, bisa Ih, dikatakan mereka sudah kayak di seperti film-film. makhluk-makhluk zombie seperti di film-film. Dan di sepanjang jalan Kensington, kita juga akan disuguhkan sebuah pemandangan yang cukup mengerikan, Kayak di semua mana di gitu. waktu-waktu tertentu para pecandu akan berkumpul di trotoar. Ya, mereka menunggu para pengedar yang menawarkan barang haramnya. Setelah pengedar datang, mereka kemudian secara terang-terangan akan melakukan transaksi dengan pengedar tersebut. Dan saat itu pula mereka akan langsung mengonsumsinya. Dan mirisnya lagi, sebagian besar para penghuni trotoar adalah para kaum tunawisma Bebas yang gitu ya. sudah menjadi pecandu berat heroin. Hal yang menjadi bukti kuat yaitu banyaknya alat atau media yang biasa digunakan oleh para pecandu untuk mengonsumsi narkoba. Alat-alat tersebut sangat mudah ditemukan di sepanjang jalan, berserakan menyatu dengan sampah-sampah lainnya. Ya, hal ini bisa menandakan jika menggunakan narkoba di tempat umum sudah menjadi hal yang biasa dan dianggap lumrah oleh para warga sekitar. Maka gak heran jika Bebas sebagian gitu. besar para pecandu kerap mengonsumsi barang haram tersebut di tempat-tempat umum, sehingga mereka tidak perlu lagi repot-repot melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Nah, karena mudahnya mendapatkan suplai dan ketika mengonsumsi, membuat para pecandu sulit mengontrol ketergantungan mereka. Gak heran jika kasus kematian yang disebabkan oleh overdosis selalu meningkat Ngeri setiap tahunnya. Bahkan menurut Departemen Kesehatan Pennsylvania disebutkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 5.326 orang yang telah meninggal akibat overdosis dan 1.274 diantaranya ada di kota Philadelphia. Mayoritas orang yang mengalami overdosis adalah orang Hispanik dan kulit hitam. Hal ini juga selaras dengan mayoritas penduduk kota Philadelphia yang terdiri dari orang Hispanik terutama di bagian barat. Nah, bagi mereka yang masih selamat dan merupakan pecandu Ngeri berat gitu ya. tetap menjalani hidup seperti biasanya. Namun sayangnya mereka hidup seperti tidak memiliki jiwa, di mana Udah kayak tatapan mereka kosong, mayat tubuh lemah, berjalan mental gitu. berantakan, dan banyak juga yang mengalami gangguan saraf. Hal inilah yang menjadi penyebab kenapa mereka sering disebut sebagai mayat berjalan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan zombie. Tak hanya pria atau tunawisma,
kita juga bisa dengan mudah menemukan para kaum wanita yang juga ikut terjebak dalam lingkaran setan tersebut. Dan parahnya, untuk memenuhi ketergantungannya terhadap narkoba, mereka sampai rela menjadi pekerja seks komersial agar bisa mendapatkan uang untuk kemudian digunakan untuk bertransaksi narkoba. Dan tak hanya itu, karena hidup di lingkungan yang sudah rusak, mereka juga kerap menjadi korban kekerasan Kehidupannya seperti bebas perampokan dan juga pemerkosaan. Ya, bisa dibayangkan betapa pedihnya para wanita yang hidup dalam jeratan barang haram tersebut. Sekalipun mereka ingin lepas dari jeratan narkoba, hal tersebut hampir mustahil. Karena seperti yang kita ketahui, jika tanpa adanya bimbingan dan pengawasan yang ketat, keluar Jadi, dari kalau tinggal di ketergantungan sini. narkoba sangat-sangat sulit bagi mereka. Gak heran jika banyak dari mereka yang akhirnya berperang dengan diri sendiri. Bahkan ada yang sampai membenturkan kepala mereka. Ya, mungkin karena saking stresnya mereka. Nah, mungkin kita akan bertanya-tanya kenapa kota Philadelphia menjadi kota kumuh, miskin, dan menjadi tempat tinggal bagi para pecandu. Nah, hal ini bisa terjadi karena biaya untuk tinggal di kota Philadelphia bisa dikatakan sangat murah jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Oleh karena itulah orang-orang Hispanik dan Iya. berkulit hitam berbondong-bondong ke sana dengan harapan bisa bertahan hidup dengan biaya yang lebih murah. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Akibat dari Perang Dunia Kedua, kota Philadelphia mengalami krisis ekonomi hebat. Nah, akibat krisis ekonomi ini, orang-orang berkulit putih memutuskan untuk pindah ke pinggiran kota agar bisa bertahan hidup di tengah krisis perekonomian mereka. Nah, dengan pindahnya orang-orang berkulit putih, secara otomatis orang Hispanik dan berkulit hitam yang terlebih dulu tinggal di sana tergeser. Hal ini karena orang-orang berkulit putih mendapatkan uang jaminan pinjaman dari negara, sedangkan orang Hispanik dan berkulit hitam tidak mendapatkan hak tersebut. Nah, karena hal inilah penduduk kota Philadelphia akhirnya terbagi menjadi dua kubu, yaitu orang berkulit putih dan orang berkulit hitam. Ya, kasus diskriminasi rasial kala itu jauh lebih parah daripada sekarang, di mana orang berkulit putih tidak mau adanya orang Hispanik atau berkulit hitam di lingkungan mereka, sehingga dengan terpaksa orang Hispanik dan berkulit hitam harus pindah ke kawasan lain. Nah, karena himpitan ekonomi, tekanan hidup, dan berbagai permasalahan lainnya, menyebabkan warga kota Philadelphia akhirnya melampiaskan dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Nah, disinilah awal mula peredaran besar-besaran narkoba mulai terjadi, cuy. Bebas Nah, sekali selain gitu. karena harganya yang sangat murah dan dapat dibeli oleh siapa saja, membuat hampir seluruh Tapi penduduk kota kayak di Philadelphia film-film ya. mengonsumsinya. Dan sayangnya, pada waktu itu pemerintah tidak begitu memperdulikan adanya peredaran obat-obatan terlarang ini. Hingga pada tahun 1969, tercatat sebanyak 10.000 warga Philadelphia yang menjadi pecandu narkoba. Karena begitu banyaknya para pecandu, membuat pemerintah akhirnya kewalahan dalam menangani permasalahan tersebut. Namun tak menyerah begitu saja. Perlahan namun pasti, pemerintah terus memberikan dukungan dan perhatian lebih kepada mereka yang mau bersungguh-sungguh ingin terlepas Kotanya dari tuh kayak udah obat-obatan tidak terlarang terurus tersebut. gitu. Nah, tidak hanya dikenal sebagai kota zombie, kota Philadelphia juga terkenal sebagai tempat yang sangat buruk bagi warga Amerika Serikat itu sendiri. Bahkan, jika kita berkunjung ke Amerika Serikat dan menanyakan tentang kota Philadelphia, maka kita akan langsung diperingatkan dan tidak direkomendasikan untuk mengunjungi kota tersebut. Hal ini karena kota Philadelphia memiliki tingkat kasus kriminalitas dan kejahatan yang cukup tinggi, yaitu mulai dari perampokan, pembegalan, hingga perampasan barang pribadi. Ya, melihat kondisi yang semakin memburuk, pemerintah pusat Amerika Serikat pun sampai turun tangan, merangkul masyarakat dan pemerintah setempat untuk bersama-sama memberantas peredaran narkoba ini. Dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan, pemerintah berharap jika kasus penggunaan narkoba bisa menurun setiap tahunnya. Salah satu bukti nyata yaitu dengan dibangunnya banyak tempat-tempat penampungan dan rehabilitas bagi para pecandu. Ya, meskipun kemungkinan sembuh itu kecil dan memakan waktu yang cukup lama, namun hal tersebut lebih baik daripada mereka hanya diam. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah jangan pernah sekalipun untuk terjun dan terjerat dalam lingkaran narkoba. Sekalipun hanya coba-coba, namun dampaknya sangat luar biasa. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.